Pada suatu hari di kota Baghdad, kabar tersebar bahwa ada seorang pria bernama Abu Nawas yang bisa melakukan hal-hal luar biasa dan kadang tidak masuk akal. Kecerdikan dan kelicikannya sudah terkenal di seluruh negeri, tetapi kali ini kabar yang beredar lebih mengejutkan. Abu Nawas bisa terbang. Raja Harun al-Rashid yang selalu penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas mendengar kabar ini. Raja merasa bahwa tidak mungkin seorang manusia bisa terbang tanpa bantuan apapun. Maka, dengan niat untuk menguji dan mungkin juga mempermalukan Abu Nawas, Raja memanggilnya ke istana. Abu Nawas, kata Raja dengan senyum yang penuh tantangan, "Aku mendengar bahwa kamu bisa terbang. Benarkah itu?" Abu Nawas yang dikenal selalu siap dengan jawabannya, hanya tersenyum dan berkata, "Ya, Tuanku, aku bisa terbang. Tapi itu hanya bisa terjadi di waktu-waktu tertentu." Raja yang terkejut, tapi juga curiga dengan jawaban itu, bertanya, "Waktu apa itu, Abu Nawas? Jangan bermain-main denganku." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan wajah yang serius, tapi mata yang memancarkan kelicikan, dia menjawab, "Aku hanya bisa terbang pada hari Jumat ketika matahari berada tepat di atas kepala kita, dan hanya di tempat tertentu di luar kota Baghdad." Raja yang tidak mau percaya begitu saja berkata, "Baiklah, jika begitu, kita akan pergi bersama pada hari Jumat dan aku ingin melihatmu terbang dengan mataku sendiri." Abu Nawas setuju tanpa keraguan sedikitpun. Hari Jumat pun ditetapkan sebagai hari di mana Abu Nawas akan membuktikan kemampuannya yang luar biasa di hadapan raja dan seluruh rakyat. Malam sebelum hari Jumat, Abu Nawas merenung di rumahnya. Dia tahu bahwa raja dan seluruh istana akan datang untuk menyaksikan keajaiban ini. Tapi bagaimana dia bisa terbang? Sementara itu, seluruh kota berbicara tentang pertunjukan yang akan datang. Abu Nawas, yang dikenal sebagai pria yang selalu memiliki rencana, mulai menyusun strategi. Keesokan harinya, dia bangun pagi-pagi sekali dan mempersiapkan beberapa benda di sebuah tempat yang terpencil di luar kota. Abu Nawas kemudian pergi menemui teman lamanya, seorang tukang sihir yang tinggal di pinggiran kota. "Kawan," kata Abu Nawas, "aku membutuhkan bantuanmu untuk menjalankan sebuah rencana besar. Aku akan mengatur agar tampaknya aku bisa terbang, dan aku ingin kamu membantuku menciptakan sedikit ilusi." Tukang sihir yang sudah lama mengenal Abu Nawas dan menyukai kejahilannya setuju untuk membantu. Mereka berdua merencanakan dengan cermat setiap detailnya. Pada hari Jumat yang cerah, Raja Harun al-Rashid, para menteri, dan banyak rakyat Baghdad berkumpul di luar kota, di sebuah lapangan terbuka. Semua orang ingin menyaksikan keajaiban Abu Nawas. Raja yang berdiri di depan kerumunan memandang Abu Nawas dengan mata tajam. "Baiklah, Abu Nawas," kata Raja, "hari ini adalah saatnya. Tunjukkan kepada kami bahwa kamu bisa terbang." Abu Nawas, yang sudah mempersiapkan segalanya, berdiri di tengah lapangan. Dengan suara lantang dia berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sebelum aku terbang, aku perlu konsentrasi penuh. Mohon jangan ada yang bersuara.
dan jangan ada yang mendekat. Aku akan memulai persiapan. Semua orang menjadi sangat hening. Abu Nawas mulai melakukan gerakan aneh seperti mempersiapkan dirinya untuk terbang. Dia melompat-lompat kecil, menarik napas panjang, dan bahkan membuat suara-suara aneh. Orang-orang mulai merasa tegang, tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi. Ketika dia merasa semua mata tertuju padanya, Abu Nawas secara diam-diam memberikan tanda kepada teman tukang sihirnya yang bersembunyi di balik semak-semak. Tukang sihir itu mulai memainkan ilusi dengan cermat. Asap tipis mulai muncul dari tanah di sekitar Abu Nawas, memberikan efek yang misterius. "Perhatikan baik-baik," teriak Abu Nawas. "Aku akan terbang." Abu Nawas kemudian melompat ke atas sebuah bukit kecil. Dan dengan trik yang sudah diatur sebelumnya, tampaknya seolah-olah dia mulai melayang di udara. Sebenarnya, dia hanya berdiri di atas sebuah platform tersembunyi yang dipasang oleh tukang sihir. Dari kejauhan, terlihat seperti Abu Nawas benar-benar terbang. Kerumunan orang yang melihatnya mulai bersorak dengan kagum. Raja pun, yang mulanya skeptis, terkejut melihat Abu Nawas melayang di udara. Namun, saat berada di udara, Abu Nawas dengan hati-hati mengamati waktu. Dia tahu bahwa ilusi ini hanya bisa bertahan sebentar, karena tukang sihir tidak bisa mempertahankan ilusi terlalu lama. "Aku akan turun sekarang," teriak Abu Nawas, dan dengan gerakan dramatis, dia mendarat dengan selamat di tanah. Kerumunan bersorak semakin keras, sementara Raja mengangguk dengan penuh kekaguman. Setelah pertunjukan selesai, Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Raja berkata, "Aku sangat terkesan, Abu Nawas. Kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar bisa terbang." Abu Nawas tersenyum dan dengan penuh hormat berkata, "Tuanku, sesungguhnya yang terjadi tadi adalah sebuah ilusi. Aku tidak benar-benar terbang." Tapi melalui ini, saya ingin menunjukkan bahwa kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tampaknya mustahil, tetapi itu bisa menjadi kenyataan dengan sedikit kecerdikan dan bantuan dari teman-teman yang baik. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kamu memang luar biasa, Abu Nawas. Kamu tidak hanya cerdik, tetapi juga mampu menghibur dan memberikan pelajaran yang bijak. Kamu telah membuktikan bahwa meskipun tidak mungkin bagi manusia untuk terbang, dengan akal dan strategi kita bisa mencapai apa saja." Raja kemudian memerintahkan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan temannya, tukang sihir, sebagai penghargaan atas pertunjukan yang luar biasa itu. Meskipun Abu Nawas tidak benar-benar terbang, dia sekali lagi berhasil menunjukkan bahwa kecerdikan dan pemikiran kreatif bisa mengatasi rintangan apapun.